Dunia Islam sendiri dalam persoalan filsafat Islam, meskipun kemunculan epistemologi belum terlalu lama, tapi karena kekayaan filsafat Islam, karena itu filosof Muslim atau filosof Islam tidak terlalu kesulitan untuk menyusun suatu pembahasan epistemologis sebagai satu ilmu teoritis yang merupakan representasi daripada epistemologi Islam. Kita mengenal di dalam pemikiran Islam ada 3 aliran filsafat. Yang pertama, aliran peripatetik, yang mana tokohnya yang paling masyhur adalah Bu Alisina. Kemudian filsafat eliminasi, tokoh sentralnya adalah Suhrawardi. Dan terakhir hikmah muta'aliyah, yang tokoh pembangunnya adalah Sadruddin Sadr Mullah Sadra. Kita juga akan menemukan perbedaan epistemologi di antara 3 aliran filsafat ini. Dan boleh jadi dikarenakan persoalan perbedaan epistemologi, maka persoalan ontologis juga terdapat perbedaan. Nanti ada pembahasan tentang konsep-konsep universal yang mana terdapat perbedaan di antara aliran peripatetik dengan kedua aliran filsafat Islam lainnya, yaitu iluminasi serta hikmah muta'aliyah. Pada kesempatan ini kita sedikit menyinggung apa yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembahagian pengetahuan, yang mana pengetahuan dibagi atas pengetahuan huduri dan pengetahuan usuli. Kurang lebih pembahasan tentang pengetahuan huduri sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yang mana pengetahuan huduri terdiri atas beberapa pengetahuan huduri. Pertama, ilmu huduri setiap manusia terhadap diri sendiri. Bahkan mungkin jika kita masuk ranah irfan, maka kita akan menemukan pandangan urafa bahwa setiap entitas memiliki pengenalan terhadap diri. Dan sekadar pengenalan setiap entitas terhadap dirinya, sekadar itu juga pengenalannya terhadap sebabnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi adalah ilmu huduri terhadap diri sendiri. Yang kedua, ilmu huduri terhadap kondisi-kondisi kejiwaan seperti takut dan marah. Takut yang datang pada diri manusia bukanlah suatu bentuk pengetahuan husuli, baik itu pengetahuan husuli konsepsi
atau pengetahuan husuli afirmasi, tetapi takut dan marah yang datang pada manusia merupakan suatu pengetahuan huduri. Yang ketiga, ilmu huduri terhadap potensi jiwa seperti berpikir dan berkehendak. Ya, kita ketika berpikir, maka berpikir itu sendiri yang hadir pada diri kita, yakni realitasnya yang hadir pada diri kita, bukan konsepsi berpikir itu. Demikian pula jika kita berkehendak, beriradah, maka iradah itu sendiri yang muncul dari nafs kita. Kemudian yang keempat, ilmu huduri terhadap perbuatan jiwa, seperti perbuatan memutuskan atau menggerakkan anggota-anggota badan. Kita menggerakkan anggota badan itu sesuatu perbuatan jiwa. Ya, badan sebagaimana dia badan, materi, maka dia tidak bergerak jika tidak digerakkan oleh nafs kita. Yang kelima, ilmu huduri terhadap konsep-konsep mental. Konsep-konsep mental yang kita peroleh dari persepsi eksternal terhadap sesuatu yang ada di alam eksternal, ketika dia dalam bentuk konsep di dalam benak, maka dia bukan lagi sebagai ilmu husuli, tetapi dia sudah menjadi ilmu huduri. Bagaimana kita sudah jelaskan, kemustahilan pengetahuan jika dia juga merupakan ilmu husuli, maka akan terjadi semacam tasalsul di dalam konseptual. Nah, berikutnya terdapat kehususan di dalam ilmu huduri yang membedakannya dengan pengetahuan husuli. Pertama, dalam ilmu huduri terjadi kesatuan alim dan ma'lum. Kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Jadi tidak ada jarak di antara yang mengetahui dan diketahui. Terjadi kesatuan antara keduanya. Yang kedua, tidak terjadi keraguan, tidak terjadi kesalahan. Jadi ilmu huduri tidak akan membuat keraguan, demikian pula tidak akan terjadi kesalahan, sebagaimana kita sudah jelaskan. Dan yang ketiga, tidak dengan perantara fakultas tertentu seperti indera dan akal. Jadi tidak terdapat fakultas sebagai wasilah dalam ilmu huduri. Sebab yang membutuhkan fakultas pengindera, akal serta imajinasi itu adalah ilmu husuli. Kemudian yang belum kita singgung pada pertemuan pembahasan ilmu huduri, adanya gradasi dalam ilmu huduri. Hal ini berkaitan tentang perspektif adanya gradasi pada eksistensi. Jadi di sini terdapat hubungan ontologis antara pengetahuan huduri yang bergradasi dengan konsep eksistensi yang bergradasi. Adapun pembahasan tentang gradasi eksistensi pada filsafat bahagian ontologis. Ya, jadi dia sebenarnya merupakan pembahasan ontologi, gradasi eksistensi. Karena itu semakin intensitas eksistensi semakin sempurna dan semakin tinggi, maka pengetahuan huduri juga semakin kuat terhadap realitas. Dalam perspektif ilmu
ketuhanan, maka disinilah Urafa menafikan pengetahuan usuli filosof, di mana filosof hanya memandang Tuhan dengan pengetahuan usuli, tetapi Urafa menyaksikan hakikat lewat pengetahuan huduri. Sebagai ilustrasi bahwasanya terdapat intensitas di dalam ilmu huduri, bahwa setiap kita mengalami rasa sakit, rasa yang sangat sakit pada diri. Tetapi kalau perhatian kurang terhadap rasa sakit tersebut, misalnya kita didatangi oleh sahabat kita, maka rasa sakit itu juga akan mengalami rasa kurang. Tapi ketika malam dan tidak ada lagi yang mengganggu perhatian kita terhadap sesuatu eksternal dari diri kita, maka ketika itu perasaan sakit itu akan semakin terasa pada diri kita. Jadi ada perubahan secara intensitas rasa sakit itu di dalam diri kita sesuai dengan tingkat perhatian kita terhadap keberadaannya di dalam diri kita. Pembahasan berikutnya yang berhubungan dengan pengetahuan, pembahagian pengetahuan, yaitu pengetahuan husuli, yang mana pengetahuan husuli ini tentunya lewat perantara diperoleh. Pengetahuan husuli ini sendiri sebenarnya adalah suatu kemestian bagi kita semua. Sebab pengetahuan huduri itu meskipun mempunyai tingkat kebenaran, sebab tidak ada antara yang mengetahui dan diketahui, tetapi jumlahnya terbatas. Sementara pengetahuan manusia sangatlah luas. Pengetahuan huduri tidak bisa melahirkan sains. Pengetahuan huduri tidak bisa melahirkan pengetahuan filsafat, pengetahuan matematik, ilmu akhlak, pengetahuan terhadap berbagai persoalan yang bersifat eksperimen. Ilmu huduri tidak bisa terlibat dalam persoalan pengetahuan tersebut. Tetapi yang memiliki peran dalam persoalan pengetahuan ini adalah pengetahuan husuli. Sebab itu tidak ada jalan lain, manusia mesti memandang pengetahuan husuli memiliki aspek memberikan pengetahuan kepada manusia, yang mana dengan pengetahuan husulilah manusia bisa mengenali berbagai persoalan ma'rifat dan pengetahuan. Adapun pengetahuan usuli itu sendiri bisa dibagi atas dua, yaitu pengetahuan yang bersifat partikular dan bersifat universal. Pertama dulu pembahagian daripada pengetahuan husuli, ada yang disebut dengan tasawur, ada yang disebut juga dengan tasdik. Tasawur artinya persepsi mental terhadap sesuatu di balik daripada apa yang ada di dalam mental. Jadi persepsi terhadap sesuatu itu yang memunculkan dalam bentuk gagasan, dalam bentuk konsep, itu yang disebut dengan tasawuf. Sementara
tasdik sendiri yang juga disebut dengan afirmasi, ilmuwan Islam membagi dua. Ada yang melihatnya tasdik itu apa yang ada di dalam ilmu logika, yaitu pengetahuan sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat serta penghukuman kesatuan atau ketiadaan kesatuan keduanya. Yang kedua, pandangan bahwasanya tasdik itu adalah penghukuman itu saja, yakni tasdik itu adalah pembenaran, penghukuman. Tetapi yang dimaksudkan dalam epistemologi tasdik di sini atau afirmasi yaitu yang ada di dalam ilmu logika, yakni pengetahuan sederhana yang terdiri daripada subjek dan predikat serta penghukuman atau penegasan kesatuan di antara keduanya ataukah penegasian kesatuan di antara keduanya. Adapun penghukuman kesatuan di antara keduanya seperti misalnya kita mengkonsepsi sebuah proposisi bumi adalah bulat, atau misalnya pengetahuan kita manusia mempunyai ruh, ya ini bentuk pengafirmasian. Kalau bentuk penegasian kesatuan seperti air tidak terdapat di planet Mars. Ini bentuk penegasian kesatuan antara subjek dan predikat. Nah, selanjutnya di dalam pengetahuan husuli, jadi pertama tadi bagian pengetahuan husuli yaitu tasawur dan tasdik. Selanjutnya tasawur ini sendiri yang kita juga bisa sebut dengan gagasan. Jadi istilah tasawur karena filsafat Islam tumbuh dalam bahasa Arab. Jadi tasawur istilah bahasa Arab bisa kita maknai dengan gagasan, konsep atau ide. Nah, gagasan sendiri atau tasawur sendiri itu terbagi tiga. Jadi pengetahuan terhadap tasawur itu terdapat tiga. Pertama, tasawur indrawi. Jadi ada tasawur indrawi yang bersifat partikular. Ya, jadi pembahagiannya tasawur itu pertama ada tasawur partikular. Kemudian ada juga tasawur universal. Tasawur partikular itu terdiri dari tiga. Ada tasawur indrawi, ada tasawur imajinasi, serta ada tasawur wahm. Itu pembagian tasawur. Jadi tasawur itu adalah gagasan. Jadi kalau kita lihat di dalam buku Daras Filsafat sebagai buku acuan kita, maka tasawur itu diterjemahkan dengan gagasan, tapi bisa juga dimaknai konsep. Nah, adapun pengetahuan tasawur yang universal juga terdapat perbedaan dalam pandangan terhadap tasawur universal ini. Nah, nanti kita akan melihat pembahagian dan pandangan yang ada di dalam tasawur universal. Pertama yang kita dulu lihat apa yang dimaksudkan dengan tasawur indrawi. Ya, tasawur partikular indrawi. Tasawur partikular indrawi ini tidak lain yakni
konsepsi-konsepsi yang dihasilkan oleh indera manusia, di mana pengetahuan konsepsi tersebut ketika indera manusia mempunyai persentuhan langsung dengan objek. Jadi subjek punya persentuhan langsung dengan objek lewat indera. Ini disebut dengan konsep partikular indrawi. Ya seperti kita punya konsep tentang kota Makassar. Ya, maksudnya kota Makassar ini. Kita punya persepsi tentang Gunung Latimojong. Kita punya konsepsi tentang Sungai Sadang. Ini semua adalah konsepsi indrawi partikular. Yang kedua adalah konsepsi partikular imajinasi. Yang mana konsepsi ini sudah tidak lagi lewat indera. Karena itu tidak ada lagi hubungan indera dengan objek. Tetapi konsepsi ini bentuknya partikular. Seperti kita mengkonsepsi Gunung Latimojong, tetapi tidak lagi kita melihat realitas eksternalnya. Cuma kita kembali menghadirkan konsepsi yang tersimpan di dalam benak kita. Ini disebut dengan konsepsi partikular imajinasi. Banyak konsepsi partikular imajinasi pada diri manusia. Bahkan bisa dikatakan setiap apa yang pernah diinderai manusia, maka dia bisa mencipta konsepsi partikular imajinasinya. Apa saja yang pernah diinderai manusia bisa manusia hadirkan dalam bentuk konsepsi partikular imajinasi. Bahkan bisa dikatakan dia ini lebih luas daripada persepsi partikular indrawi. Sebab manusia bisa mencipta konsepsi partikular imajinasi yang tidak mempunyai realitas eksternal. Jadi dia bisa membuat berbagai bentuk dalam konsepsi partikular imajinasi. Misalnya, kuda dia persepsi. Kemudian dia juga persepsi burung. Lantas dia membuat konsepsi partikular imajinasi kuda yang punya sayap dan bisa terbang. Padahal tidak ada realitas eksternalnya. Jadi keluasan konsepsi partikular imajinasi ini lebih daripada konsepsi partikular imajinasi. Nah, adapun yang ketiga konsepsi partikular ini yang disebut dengan konsepsi partikular kewahaman. Waham ini sendiri kita bisa artikan mungkin banyak. Bisa misalnya delusi, bisa fantasi, dan lainnya. Tetapi di sini filosof juga tidak satu pandangan di dalam objeknya. Ada misalnya yang berpandangan bahwasanya yang dimaksud konsepsi partikular waham ini adalah kemampuan hewan di dalam merefleksikan apa yang dia hadapi. Misalnya hewan mempunyai kemampuan mengidentifikasi musuh yang datang. Kendati pun mungkin hewan itu tidak pernah melihat sebelumnya. Seekor kijang, dia akan mengidentifikasi macan anjing hutan sebagai lawannya. Sehingga
ketika hewan musuhnya itu datang, dengan segera ia akan melarikan diri. Nah, demikian juga manusia, dia mempunyai suatu persepsi di mana mengidentifikasi orang itu misalnya punya permusuhan dengannya. Meskipun orang tersebut tidak menyatakan secara jelas bahwa dia memusuhinya. Ya mungkin semua kita ini mempunyai pengalaman terhadap seperti demikian ini. Yaitu kita berhadapan dengan seseorang, ada misalnya kemampuan memahami bahwa orang itu tidak senang kepada kita. Ya, kalau permusuhan yang muncul dalam diri kita, yakni kita yang memusuhi orang lain, itu adalah pengetahuan huduri, yakni permusuhan itu sendiri yang hadir di dalam diri kita. Tetapi merasakan adanya permusuhan orang lain terhadap diri kita, itu bukan sesuatu yang huduri pada diri kita. Sebab itu berasal dari orang lain. Karena itu di sini disebut dengan konsepsi partikular wahem. Nah, ini salah satu pandangan. Pandangan yang lain memaknai konsepsi partikular wahem itu adalah konsepsi yang tidak memiliki realitas. Mungkin ini yang bisa dikatakan sebagai ilusi, ya, atau delusi. Jadi sesuatu yang tidak mempunyai realitas eksternal. Ini pandangan lain tentang objek daripada konsepsi partikular kewahaman. Jadi pengetahuan usuli yang bersifat partikular terdiri dari tiga tadi itu. Pertama adalah partikular indrawi, kedua partikular imajinasi, dan ketiga partikular wahem. Nah, kita juga sebenarnya dari segi sejarah bisa melacak pembagian pengetahuan usuli ini sendiri yang terdiri dari tasawur dan tasdik dalam tulisan dan pemikiran filosof Al-Farabi, di mana filosof ini sendiri hidup sudah, kalau tidak salah, abad ketiga, bahkan Al-Farabi abad ketiga atau abad keempat. Dalam artian jika kita lihat, maka pembagian daripada pengetahuan usuli ini, yaitu tasawur dan tasdik, sejak lama di dunia Islam. Tapi dia tidak di dalam bentuk sebagai sebuah ilmu yang terpisah daripada filsafat. Jadi tidak ada pembagian ontologi dengan epistemologi ketika itu. Kita hanya menemukan pandangan ini ketika pembahasan tentang persoalan ilmu di dalam filsafat Islam, di mana di dalam pembahasan ilmu maka kita akan melihat ada pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan epistemologi. Karena itu pada hakikatnya filsafat Islam mempunyai keluasan pembahasan dan filosof muslim tidak mempunyai kesulitan untuk mengambil daripada warisan filsafat Islam, mengkonstruk sebuah pengetahuan yang bersifat disiplin baru di dunia Islam yang disebut dengan epistemologi. Berikutnya yang perlu kita pahami di dalam pembahasan pengetahuan usuli ini adalah pengetahuan konsepsi universal. Pengetahuan konsepsi universal ini sendiri juga mempunyai banyak pandangan. Dari segi gagasan dapat dibagi
dengan beberapa pandangan. Jadi ada pandangan Platonis, yakni pandangan klasik, ada pandangan Aristotelian, dan ada pandangan hikmah muta'aliyah. Dan mungkin juga pandangan